Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin di Ahad pagi ini dengan bacaan umul kitab seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, ilmu kita manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kita doakan secara khusus untuk keluarga kita yang sedang ditimpa kesulitan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh urusannya, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sudah wafat diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa la kulli nadin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pelajaran Kitab Thaharah, masih di awal. Kemarin dijelaskan mengenai sumber air, sekarang jenisnya air. Yang kemarin sudah kita mulai bahas, ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan, enggak makruh untuk digunakan. Itu namanya air mutlak yang bersumber dari salah satu di antara 7 air. Mulai dari air langit, jadi air hujan, kemudian air lautan sekalipun asin dia enggak berdampak kepada kesucian. Kemudian air sungai sepanjang dia mengalir, kemudian air sumur, kemudian air mata air, air es atau air salju ya, dan juga embun. Ini masuk kategori air yang dapat mensucikan, dia suci dan mensucikan. Kemudian jenis yang kedua air suci tetapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang jika digunakan punya potensi masalah. Nah, gitu. Ini digambarkan sebagai al-ma'ul musyammas. Nah, larangannya itu apakah dogma atau doktrin atau pendekatannya makul atau rasional. Nah, di dalam kajian fikih mengarah kepada pendekatan yang bersifat rasional. Kalau air yang diangetkan untuk tujuan untuk memudahkan kita melakukan ibadah misalnya di musim dingin, maka itu juga tidak dimakruhkan. Nah, dimakruhkannya karena ada syai'un aridun, sesuatu yang datang belakangan yang diduga akan menyebabkan masalah darar atau bahaya. Kalau ini digambarkan al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari untuk derajat tertentu, dia akan merusak kulit. Nah, dan itu terbukti kemarin itu bukan karena air dipanaskan, tapi kita mandi di terik matahari di kolam kan nggak begitu terasa, tapi begitu selesai terasa panas semua, terpanggang itu. Jadi kemarin izin saya karena ngajak anak-anak di laut, jadi jam 12 sampai jam 4 itu di tengah laut kan, mandi enak-enak aja kan. Tapi begitu selesai perih semua. Perihnya kan karena kepanggang sinar matahari.
Nah, dengan demikian larangan untuk menggunakan itu lebih kepada pertimbangan rasional. Nah, makanya kemudian para ulama memberikan rincian mengenai hukum tahir mutahhir makruh. Jadi air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan itu lebih karena langkah preventif agar tidak menimbulkan bahaya. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW memang sempat memberikan penjelasan terkait dengan larangan menggunakan air musyammas, tetapi nggak berhenti kepada larangan, dijelaskan mengenai mengapa dilarangnya. Naha Aisyah radhiyallahu anha anil musyammas wa qala innahu yurisul baras. Pada saat Sayyidah Aisyah menjelaskan larangan baginda Rasulullah SAW mengenai penggunaan air yang dipanaskan, disebutkan ekor hadisnya innahu yurisul baras, sesungguhnya air yang dipanaskan tadi akan berdampak kepada rusaknya kulit, jadi belangnya kulit. Karena itu air musyammas ini dilarang bukan karena dia musyammasnya, karena dia bisa berdampak kepada kesehatan. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga tahirun ghairu mutahhir, suci tapi nggak bisa mensucikan. Jadi suci dia tapi nggak bisa mensucikan. Al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk kepentingan bersuci. Nah, karena ini masalah khilafiyah, karena nggak semua mazhab fikih berpendapat seperti itu. Air mustakmal itu air yang suci mensucikan kemudian kita gunakan untuk bersuci. Jadi misalnya kita wudhu, air terbatas, kemudian daripada mubazir kan hanya untuk wudhu ngelap muka kita udah bersih, kemudian ditandonin lagi. Nah, yang ditandonin lagi ini pada hakikatnya dia suci, tapi nggak bisa lagi untuk mensucikan karena apa? Dia sudah digunakan untuk bersuci. Jika volumenya itu di bawah 2 kula. Kalau volumenya besar itu nggak mempengaruhi. Makanya kalau ada bejana besar kemudian kita wudhu langsung, seperti di kampung-kampung dulu, jadi di kolam di jedingan gitu ya, besar, kemudian kita wudhu langsung kan berarti air wudhunya itu balik lagi di situ. Nah, itu nggak berdampak pada aspek kebolehan atau ketidakbolehan untuk bisa digunakan. Nah, tetapi kemudian kalau seandainya air yang digunakan itu bukan untuk kepentingan fardu, bukan untuk kepentingan bersuci yang bersifat fardu. Jadi misalnya untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu kan enggak fardu. Jadi kita masih punya wudu, kita suci, kemudian kita wudu lagi menggunakan air mustakmal, aula menurut pandangan fikih yang terkemuka. Jadi karena ini masalah khilafiyah, dalam konteks wudu yang menggunakan air mustakmal untuk kepentingan yang enggak fardu itu dibolehkan. Fi mastumila fi naflit taharah kata jadidil wudu wal aghsal al masnunah wal ghuslah al-tsaniyah wa tsalitsah fa'ala sahih yakunul ma'u tahuran li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Nah, kalau jenisnya untuk kepentingan air wudu yang tidak fardu, misalnya tadi tajdidul wudu atau mandi sunnah, dia bukan mandi wajib, mandinya mandi sunnah, kayak mandi Jumu'ah
Nah, itu misalnya itu kan mandinya statusnya mandi sunnah atau membasuh dan atau mengusap gerakan wudhu yang kali kedua kali ketiga. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, fa'ala sahih, maka menurut pandangan yang sahih, yakunul ma'u tahuron, air yang digunakan untuk bersuci bukan suci fardu itu tetap suci, tidak kategori mustakmal. Li'annahu lam yata'adda bihi fardun, karena air yang digunakan tadi tidak berdampak kepada penggunaan yang bersifat fardu. Nah, pada saat kita wudhu ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang sunnah salah satunya disebut sebagai at-taslis, melakukannya berulang 3 ya. Nah, berulang 3 yang sunnah itu seperti apa? Ya, yang pertama sudah sempurna. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ghuslul wajhi, membasuh muka, yang pertama itu ya sudah tuntas, mukanya terbasuh secara keseluruhan. Nah, kadang kita bisa jadi wudhu gerakan yang pertama depan aja, kemudian gerakan yang kedua sampingnya. Nah, itu belum dihitung taslis, karena taslis di situ adalah membasuh muka dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang basuh muka lagi, yang ketiga yang basuh muka lagi. Mukanya yang mana? Mulai dari mambatur ra'si di sini sampai kemudian dagu, kanan kirinya dari batas telinga ini. Nah, gerakan yang pertama itu diratain semua, sekalipun airnya sedikit, air dilempar sini misalnya hanya di sini, tapi kemudian diratain satu, kemudian baru kedua, baru ketiga. Nah, kalau misalnya ini depan, setelah itu ambil air lagi di belakang, ya itu nggak dihitung taslis, karena pada hakikatnya kan yang pertama saja belum sempurna tadi. Jadi demikian juga basuh kaki. Nah, itu sunnahnya taslis, tetapi wajibnya ya membasuh seluruh anggota tubuh secara sempurna sekalipun sekali. Nah, yang berikutnya wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahurah, air yang berubah, yang tercampur barang suci. Jadi seperti air teh tadi, hadza min tatimmatil qismis salis. Ini jenis yang masuk kategori bagian dari yang tahir ghairu mutahhir, suci tapi enggak mensucikan. Yang pertama tadi jenisnya adalah air mustakmal, yang kedua air yang tercampur barang suci yang menyebabkan perubahan sifat. Wa taqdirul kalam al-ma'ul mutaghayyir bi syai'in minat tahirat tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin kal ma'il mustakmal. Al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah sifat, bi syai'in sebab adanya sesuatu, minat tahirat dari barang suci. Hukumnya apa? Tahirun fi nafsihi, dia suci tapi ghairu mutahhirin, tetapi enggak bisa mensucikan yang lain. Dia secara material suci tapi enggak mampu mensucikan barang yang lain. Wa dhabituhu, patokannya, anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'il mutlaq yaslubut tahuriyah wa illa fala. Patokannya, setiap perubahan yang menyebabkan adanya halangan untuk menyebut air itu sebagai air mutlak, maka dia akan mengubah unsur kesuciannya. Wa illa fala. Jika enggak merubah unsur kemutlakan air tadi, maka enggak. Jadi air dicampur teh, maka dia akan berubah menjadi air teh.
Tapi kalau air dicampur kaporit, dia nggak nyebutnya sebagai air kaporit. Nah, air dicampur dengan gula akan disebut air gula. Maka itu akan berdampak kepada kemutlakan air. Sekalipun warnanya tetap putih, tapi begitu dicampur gula separuh, ini jadi air gula. Atau dicampur madu, itu akan menjadi air madu. Ini madunya madu bener. Pak Arifin madu bener. Madunya serius. Jadi air madu dicampur air kopi, ya dicampur kopi jadi air kopi, jadi kopi. Nah, tapi kalau dicampur zat kimia untuk kepentingan purifikasi, kemudian kalau di dalam teknologi kimia di kedokteran itu DFI, air yang dipurifikasi. Jadi diberikan ya semacam disinfeksi itu untuk kepentingan ya purifikasi, singkatannya itu pure water for injection ya, pure water for injection. Itu enggak merubah kemutlakan air sekalipun diberikan zat kimia, tapi dia enggak merubah kemutlakan air. Sama dengan pumpnya DKI kan asalnya air kotor gitu kan. Kalau lihat perputarannya di mana, Kuningan mana, Rambutan atau Penjernian atau Petamburan, yang di dekat Manggarai itu ada putaran yang Kuningan itu kan. Nah, di situ kita lihat kan airnya asalnya air coklat. Kemudian diolah ya salah satu bahan pengolahannya ya zat kimia. Diberikan zat kimia, makanya kan kadang bau kaporit gitu kan. Tapi dia enggak mengubah nama statusnya secara umum kan, dikenal masyarakat juga bukan air kaporit gitu kan. Atau di kolam renang yang biasanya bau kaporitnya menyengat gitu. Tapi secara umum enggak dikenal sebagai air kaporit, maka itu tidak mengubah status air sebagai air yang mutaghayyir bima khalatahu minat tahira. Falau taghayyara taghayyuran yasiran fal asah annahu tahurun li baqail ismi. Nah, seandainya ada perubahan tetapi perubahannya enggak banyak dan secara umum itu dikenal sebagai air mutlak, ya maka dia suci dan mensucikan. Qauluhu bima khalatahu ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Nah, kalau seandainya kecampur tapi enggak nyampur. Jadi pengertiannya al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, berubah sebab adanya campuran barang suci. Jadi bima khalatahu dia bercampur. Nah, ada kalanya dia berubah tapi enggak bercampur, tapi bersebelahan. Nah, ini bersebelahan namanya. Kalau di dalam fikih nanti dikenal ada ikhtilat, ada mujawarah. Nah, ini nanti lanjutan soal pemanfaatan barang najis untuk proses produksi pangan. Kemudian pemanfaatan kayak babi dan turunannya di dalam produk obat, pangan dan juga kosmetik. Serta beberapa waktu yang lalu yang sempat viral produk makanan yang menggunakan mirin untuk kepentingan aromanya. Mirin itu dari arak. Ini nanti
babnya ini. Ada ikhtilat, ada mujawarah, kemudian ada intifa. Itu yang Hanamasa kemarin itu yang sempat. Jadi ceritanya kalau Hanamasa itu di dalam proses untuk kepentingan masaknya itu kan pakai bakar itu kan. Nah, itu ada mirin yang digunakan. Sudah pernah memang mengajukan sertifikasi halal. Sudah lama 2 kali. Tapi di dalam proses auditingnya itu ditemukan yang nggak sesuai dengan standar halal, maka diminta untuk ganti. Terus nggak diurus. Jadi sampai sekarang sih nggak memperoleh sertifikasi halal. Nah, kasus yang sama mirip dengan Hokben, tapi Hokben ganti. Jadi pada saat proses sertifikasi dilakukan audit, ditemukan barang yang nggak sesuai dengan standar halal, terus Hokbennya mengkonsolidasi secara internal. Oh, ini justru menjadi ciri khasnya kita katanya. Akhirnya mereka konsolidasi secara internal, ya sudah diubah, sekalipun nanti berkonsekuensi terhadap distingsi dan juga rasa khasnya. Tapi begitu diubah dan memenuhi standar halal, justru lebih ramai. Nah, orang kan khawatir dianggap kalau berubah nanti jadi sepi, taste-nya hilang gitu kan. Nah, Hokben ya akhirnya mengubah dan jadi ramai malahan. Nah, ini yang ada yang masih dablek-dablek yang model seperti itu. Nah, jadi ada ikhtilat, kemudian ada mujawarah. Nah, ikhtilat itu bercampur. Ada yang mujawarah. Nah, yang mujawarah ini sekalipun dia di dalam satu bejana, tapi dia nggak bisa campur. Dia nggak campur. Dia hanya ya mujawarah, bertetangga aja. Bertetangga modelnya. Bima yujawirhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Seandainya berubahnya itu dengan mujawarah, dengan enggak campur, walau kana taghayyuran katsiran, sekalipun berubahnya banyak, fa innahu baqin ala tahuriyatihi, dia tetap suci. Kama idza taghayyara, sebagaimana jika air itu berubah biduhnin dengan minyak, au syam'in atau dengan lilin, itu kan enggak bisa nyatu. Wa hadza wa sahih li baqa'il ismil ma wa la budda ay yakuna al waqi' fil ma mimma yastaghni anhu kazzafaran wal jash wa nahwihima. Kemudian berubah amma idza kana taghayyur bima la yastaghni al ma anhu katin wa tahlab wa naurah wa zirnikh wa ghairiha fi maqarril ma wa mamarihi wal mutaghayyir bitulil mukthi fa innahu tahurun lil usri wa baqa ismil ma. Seandainya perubahan air itu bima la yastaghnil ma anhu, dengan sesuatu yang enggak berdampak, yang enggak butuh, ya. La yastaghnil ma anhu. Kati ini seperti tanah lempung. Jadi kecampur tanah lempung. Watahlab, lumut, kecampur lumut jadi hijau, ya kan? Kemudian kalau kena lempung itu jadi agak kecoklatan. Wanaurah, kena bunga. Wazirnih, apa itu ya, ranting-ranting lah. Wa ghairiha fi maqarril ma, dan yang sejenisnya di tempatnya air. Misalnya air bejananya lumutan,
kan kecampur lumut kemudian warna hijau. Wa mamarihi dan tempat jalannya air, misalnya dia pakai pipa, pipanya kena karat jadi coklat, kan ada itu ya, saking lamanya pipanya pipa besi kemudian karatan jadi coklat. Nah, wal mutaghayyir bitulil muksi, kemudian juga berubah karena lama diam. Air kalau menggenang, air kalau diam lama dia berubah, jadi coklat macam-macam. Fa innahu tahurun. Nah, kondisi yang seperti ini sekalipun dia berubah tapi berubahnya alami, bercampurnya oleh sesuatu yang la yastaghni anhul ma, yang enggak dianggap, enggak mempengaruhi apapun ya. Fa innahu tahurun, itu tetap suci. Lil usri, karena susah untuk ngontrol. Wa baqai ismil ma, dan tetapnya nama air yang mutlak tadi. Wa yakfi fit taghayyur ahadul awsaf as-salas. Patokannya di dalam perubahan air itu bisa dilihat pada 3 hal. At-ta'am, rasa, wal awil laun atau warna, awil raihah atau bau ala sahih. Nah, sekalipun laun warna, tapi karena warnanya berubah karena ada unsur-unsur yang la yastaghni anhu tadi, maka itu enggak mempengaruhi kemutlakan air, seperti kena lumut atau kena air istilahnya pandut ya, air yang kotor, air yang kotor, tanah yang masuk ke dalam air. Nah, yang berikutnya wa ma'un najis, air najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasa, air yang kena najis. Aslinya ini air mutanajis. Kalau air najis itu ya sudah jelas kayak air kencing begitu ya. Tapi ini alladzi halat fihi najasa, air yang kena najis. Wa huwa dunal qullataini, sementara volumenya di bawah 2 kula. Au kana qullataini, atau volumenya sampai 2 kula, fataghayyara, kemudian berubah karena ada najis. Begitu ini air suci mensucikan masuk kena najis, maka ini berubah jadi air najis. Tapi jika jumlah volumenya banyak, kena najis, yang najisnya sedikit, dia baru berubah menjadi air najis kalau sifatnya berubah. Kalau sifatnya enggak berubah, sifat dari apa? Dari air ya yang terkait dengan at-ta'am wal laun war raihah. Hadza huwal qismur rabi'. Ini jenis air yang keempat. Jadi air yang pertama tadi air suci mensucikan, air suci tapi makruh untuk digunakan. Kemudian air suci enggak bisa mensucikan. Kemudian yang keempat air najis atau air terkena najis, enggak boleh dikonsumsi dan juga enggak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau air yang suci tidak bisa mensucikan, dia boleh dikonsumsi seperti air teh. Dia boleh untuk diminum karena pada hakikatnya dia suci, cuma tidak bisa untuk mensucikan. Nah, kalau air terkena najis, dia enggak boleh dikonsumsi dan enggak boleh digunakan untuk bersuci. Hadza wal qismur rabi' minal miyah wa huwa kama dzakarahu yang qasimu ila qalilin wa katsir. Air yang terkena najis ini terbagi air yang volume sedikit dan air yang volume besar. Wa ammal qalil, adapun air terkena najis yang volumenya kecil, fayan jusu, maka dia najis bimulaqatin najasah, dengan terkenanya najis al muassirah yang mempengaruhi, sawaun taghayyara amla, ada kalanya bisa saja yang terkena najis tadi berubah sifatnya atau tidak berubah. Kama atlaqahu Syekh limafhumi qaulihi alaihi salatu wasalam, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khubsan. Nah, ini di dalam teori hukum dikenal sebagai mafhum
mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Pemahaman. Jadi